Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Firman Faris, dosen dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muda Gresik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa memaparkan hasil riset kami, hasil penelitian internal Universitas Muda Gresik tahun 2019 tahun 2020. Kami melakukan penelitian di salah satu perusahaan Petrokimia Gresik atau tepatnya adalah di PT Petrokimia Gresik, yakni perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk. Judul penelitian kami yakni pengendalian downtime proses produk pupuk dengan menggunakan konsep PDCA atau Plan to Check Action. Kami menyadari bahwasanya sebuah pengendalian manajemen itu merupakan sebuah tindakan atau pengawasan yang kolektif, dan itu merupakan hal yang sangat wajar karena di dalam proses fungsi manajemen sendiri itu kita kenal adalah ada namanya proses kontrol. Nah, pengendalian yang kami lakukan di sini yakni pengendalian atau menggunakan pengendalian preventive maintenance, yakni dengan tujuan untuk mencegah kerusakan mesin yang sifatnya mendadak, meningkatkan reliabilitas, dan dapat mengurangi downtime. Karena mesin jika tidak dilakukan preventive maintenance atau proses pengendalian, maka yang terjadi adalah sering terjadinya kerusakan mendadak atau terjadinya permasalahan pada proses produksi. Secara umum istilah reliability dapat diartikan dengan mampu untuk diandalkan. Maknanya adalah mesin dapat berjalan dengan baik, mesin dapat berjalan sesuai dengan rencana yang akan dilakukan. Downtime sendiri didefinisikan sebagai waktu selama suatu peralatan atau fasilitas atau mesin tidak dapat digunakan, sehingga mesin atau peralatan tidak dapat menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan. Dan ini sering terjadi, Bapak Ibu. Ini temuan yang kemudian kami dapatkan di salah satu bagian produksi di PT Petrokimia Gresik, yakni sering terjadinya downtime. Dan ini menyebabkan penurunan produktivitas atau penurunan proses produksi yang kemudian terjadi di salah satu bagian produksi di PT Petrokimia Gresik. Hal ini terlihat hasil dari studi kami atau studi lapangan kami. Kami melihat bahwasanya adanya fenomena yang fluktuatif dalam pencapaian hasil produksi, khususnya yang akan kami lakukan penelitian pada 2019 tahun 2020 adalah di pupuk NPK granulasi 1 di Petrokimia Gresik, yang kemudian ini terjadi tingkat kelancaran proses produksi sangat mengalami fluktuatif gitu ya, mengalami fluktuatif. Nah, salah satu dari fluktuatifnya proses produksi ini adalah adanya sebuah downtime. Dari data yang kami dapatkan atau data yang kami himpun, tahun 2016 saja terjadi downtime sebanyak 696 jam proses produksi. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan downtime ya, sebanyak 552 jam menjadi 1.248 jam produksi. Artinya hal ini sangat naik tajam dari tahun 2016 ke 2017 terjadinya downtime. Di tahun 2018, downtime mengalami penurunan menjadi 996 jam, yang kemudian menjadi peningkatan lagi di tahun 2019 yakni di 1049 jam. Hal ini sangat berpengaruh ketika pada saat proses produksi sudah berjalan, mesin yang kemudian sudah berjalan terjadi penurunan atau terjadi pemberhentian. Dan ini menyebabkan proses produksi akan terhambat, yang pada akhirnya nanti adalah target dari produksi itu kemudian tidak tercapai. Metodologi yang kami lakukan dalam penelitian ini yakni yang pertama, lokasi penelitian kami dilakukan di PT Petrokimia Gresik. Kemudian yang kedua, jenis penelitian ini adalah kualitatif juga, mohon maaf, jadi kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang kemudian kami menggunakan pendekatannya menggunakan teori yang dikembangkan oleh Robert Kayin. Kemudian yang ketiga, dalam model penyelesaian masalah, kami menggunakan teknik analisis, yakni menggunakan PDCA atau kita kenal dengan Plan to Check Action, dan menggunakan 7 Tools Total Quality Management. Untuk 7 Tools Total Quality Management ini yang kami lakukan yakni menggunakan diagram Ishikawa atau kita kenal dengan diagram ikan. Nah,
Dari hasil penelitian kami selama tahun 2019 tahun 2020 didapat hasil produksi yang kemudian mengalami fluktuatif dan kita lihat sendiri ya proses downtime yang terjadi yakni jumlah produksi tidak sesuai dengan target yang kemudian kita lihat. Di tahun 2016 jumlah produksi di angka 110.598 ton yang kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini terjadi ketika meningkatnya jumlah downtime atau mesin mengalami kematian atau mesin mengalami tidak berjalan dengan lancar. Padahal kalau kita melihat toleransi dari downtime yang sudah distandarkan oleh perusahaan atau standarkan oleh PT Petroleum Energi adalah di angka 720 jam. Dan ini di tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019 itu mengalami kenaikan yang luar biasa dan ini menyebabkan terjadinya permasalahan pada hasil produksi atau jumlah produksi yang kemudian dihasilkan. Nah, kalau kita breakdown kembali, jenis downtime proses produksi di unit NPK granulasi 1 tahun 2016-2019 terjadi fluktuatif gitu, terjadi fluktuatif ya. Artinya tidak hanya pada satu mesin saja tetapi hampir seluruh mesin kemudian terjadi, yakni di yang pertama kita lihat di tripod overload terjadi di angka sampai tahun 2019 di angka masih sangat tinggi yakni 287 ya, sampai kemudian terjadi kebuntuan, artinya produk yang kemudian berada di mesin itu mengalami kebuntuan karena terjadi granulasisasi gitu ya, terjadi pengendapan di sana sehingga proses produksi tidak berjalan dengan lancar. Nah, dari hasil riset kami atau dari hasil penelitian yang kemudian kami lakukan, kita menggunakan yang pertama adalah menggunakan eh, diagram Ishikawa untuk mengetahui penyebab utama downtime pada proses produksi di pupuk NPK granulasi 1. Kalau kita melihat atau kita membaca di dalam di tabel itu kita lihat kita melihatnya dari 5 aspek. Yang pertama adalah material, kemudian yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah environment, yang keempat adalah man, dan yang terakhir adalah mesin. Kalau kita melihat material, ketika kami melakukan proses riset di lapangan, ternyata kita menemukan proses berhenti itu karena ada dua faktor. Yakni yang pertama adalah adanya telat pengiriman bahan baku atau bahkan bahan baku ini kosong sehingga terjadi proses berhentinya material. Kemudian yang kedua, kualitas material atau kualitas bahan baku sering ditemukan terjadi di bawah standar, yang kemudian ini menjadikan kualitas atau proses bahan baku ini menjadi cepat untuk terjadi granulasisasi gitu ya, melakukan kristalisasi. Kemudian yang kedua, melihat dari aspek metode. Dari aspek metode, kelalaian sumber daya manusia ini sering terjadi karena adanya kesalahan SOP dalam proses produksi dan sering terjadi rolling operator. Nah, ini yang kami temukan di lapangan. Proses rolling operator terkadang itu tidak dikoordinasikan dengan baik sehingga antar operator satu ke operator berikutnya mengalami miskomunikasi atau mengalami sebuah komunikasi yang tidak lancar. Yang ketiga, kita melihat dari aspek environment atau lingkungan. Di sini tidak ada sumber downtime dari sisi environment karena downtime sendiri tidak berpengaruh pada aspek lingkungan. Yang kita lihat adalah bagaimana downtime pada mesin ini adalah lebih pada aspek yang lain. Kemudian yang keempat, yakni dari aspek man atau aspek manusianya, ini terjadi kelalaian operator ya karena kondisi kurang fit, karena sering terjadi dari temuan kami adalah teman-teman shift panjang gitu ya atau lebih dari 12 jam ya lembur, kemudian sehingga kondisi kurang fit, kemudian terjadinya sering overtime jam kerja. Ini yang menyebabkan kelalaian dalam operator. Yang kedua, kurangnya pengawasan atau kemudian adanya operator baru ya. Kemudian over job desk. Jadi kalau saya melihat dari aspek hal yang kita lihat adalah banyak sumber daya manusia yang mengalami over job ya. Pekerjaan yang kemudian tidak hanya pada satu tetapi pekerjaan lebih daripada satu. Yang terakhir adalah melihat dari aspek mesin. Ini adalah merupakan aspek yang paling banyak kita dapat temuan
Karena memang downtime ini adalah proses yang kemudian kita lihat adalah di aspek mesin. Yang pertama, mesin rusak ya karena terjadi adanya bucket slip, terjadi sebuah permasalahan pada bucketnya, kemudian power failure loadernya rusak ya. Jadi mesin itu mengalami apa itu pada bagian mesin di failure loadernya itu mengalami kerusakan, kemudian adanya kebuntuan, yakni bahan baku karena tadi kalau kita melihat bahan baku eh, tidak flow dengan lancar, kemudian proses supply-nya tidak lancar atau kualitas produknya itu rendah sehingga terjadi kebuntuan. Karena kalau kita melihat bahan baku yang kemudian yang digunakan oleh pupuk NPK granulasi 1 ini adalah bahan baku yang sangat mudah terpengaruh dengan udara, ya, suhu udara. Kemudian tripod overload dan yang terakhir adalah adjustment equipment, ya, banyak terjadi mesin yang kemudian mengalami tersendat dan sebagainya. Maka bagaimana kemudian kita menyelesaikan? Ya, dalam riset kami yang kami lakukan kurang lebih selama 4 bulan gitu ya. Maka kami melakukan pengendalian downtime ini kami menggunakan pendekatan PDCA atau Plan Do Check Action. Jadi kami melakukan Plan Do Check Action ini dengan harapan perencanaan sampai kemudian aktivitas yang dilakukan nanti akan terus-menerus dilakukan oleh sumber daya manusia dan terjadinya sebuah budaya pekerjaan yang kemudian lancar. Kalau kita melihat, yang pertama yang akan kami lakukan adalah adanya kebuntuan. Jadi kalau kita melihat temuan kami di lapangan adalah adanya kebuntuan pada saat proses produksi sedang berjalan. Ketika bahan baku utama, yakni urea, DAP, KCl, dan ZA, ini dilakukan proses loading ke masing-masing band hopper. Nah, hal ini terjadi karena memang bahan baku utama ini sangat berpengaruh pada suhu ya, suhu dan udara sehingga terjadi kebuntuan, yakni terjadinya kristalisasi pada bahan-bahan tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita lakukan? Maka hal selama ini yang kemudian dilakukan yakni melakukan cleaning mesin, book mill, 1 kali dalam 1 hari selama 15 menit di awal kerja shift 2 yang dilakukan oleh pihak operator produksi dengan menggunakan alat batu linggis dan drill pen air. Jadi selama ini yang dilakukan ya, yang akan direncanakan yakni bagaimana setiap 15 menit ya pada shift kerja itu, shift 2 terutama itu kita lakukan proses cleaning ya, cleaning mesin dengan menggunakan alat bantu linggis atau semacamnya dan drill pen air. Kemudian kita melakukan do, maka yang karena diketahui penyebab utamanya terjadinya downtime adalah terjadinya kebuntuan, maka peneliti atau kami merencanakan untuk melakukan cleaning mesin pack mill itu 1 kali dalam 1 hari. Jadi selama ini yang kita temukan adalah proses cleaning itu memang tidak tidak kontinu ya, tidak kontinu. Tetapi proses pack mill ini selama ini atau proses cleaning mesin pack mill itu yang dilakukan adalah ketika terjadi permasalahan baru dibetulkan. Nah, ini yang menjadi terjadinya downtime. Ya, ini terjadi pada downtime. Sehingga kami kemudian membuat sebuah perencanaan atau merencanakan bagaimana setiap 1 hari ada waktu 15 menit untuk melakukan proses pengeringan atau proses cleaning ya. Nah, dalam tahap ini diharapkan perencanaan dan implementasi pada berjalannya proses produksi secara konsisten. Jadi konsistensi dari sumber daya manusia atau kemudian konsistensi atau SOP yang kemudian akan kita buat nanti di luaran yang kemudian dari penelitian ini adalah bagaimana proses pembersihan atau proses cleaning ini dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara kontinu. Bagaimana pengecekannya? Nah, pada saat pengecekan ini, pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan ya terhadap perencanaan pelaksanaan tersebut dengan harapan akan mengurangi jam downtime. Jadi harapannya yang tadi kalau kita melihat dari tahun 2016 ke 2017 sampai di tahun 2019 terjadi naik turun yang luar biasa di tahun 2017. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah adanya sebuah perencanaan ya, perencanaan yang diharapkan mengurangi jam downtime. Karena kalau kita melihat sendiri standar dari perusahaan downtime itu adalah di 720 jam, sedangkan yang terjadi di lapangan adalah lebih dari 720 jam. Sehingga proses produksi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana,
produksi harian. Dan yang terakhir ketika kita melakukan action ya pada tahapan terakhir ya peneliti bisa melakukan pendampingan di awal pelaksanaan cleaning mesin Pakmil. Dalam ini peneliti mengalami keterbatasan waktu karena kami juga tidak bisa melakukan setiap saat atau kemudian melihat langsung, maka kami atau luaran dari penelitian ini salah satunya adalah standar operasional prosedur bagaimana kita melakukan proses pengendalian downtime dengan pendekatan PDCA ini. Hal ini kemudian dengan harapan downtime kemudian mengalami penurunan atau bahkan di bawah dari standar. Ya, dengan harapan proses produksi atau kapasitas produksi berjalan sesuai dengan rencana, gitu ya. Sesuai dengan rencana. Nah, kesimpulan yang kemudian terjadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kebuntuan merupakan penyebab utama downtime. Artinya proses kristalisasi atau proses granulasi pada bahan baku tadi menjadi penyebab utama terjadinya downtime yang terjadi pada proses produksi berawal dari bahan baku, yakni masuknya ke mesin Pakmil. Dan mesin Pakmil ini merupakan mesin pencampuran bahan baku. Dalam pencampurannya bahan baku sering terjadi penggumpalan, ya, dikarenakan sifat bahan baku yang mudah mencair ketika terkena udara luar dan menempel di mesin Pakmil. Dan ini kemudian menjadi permasalahan kompleks ketika proses produksi. Kalau tidak dilakukan proses perbaikan terus-menerus, yang terjadi adalah maka bahan baku tadi akan menempel dan akan menggumpal, ya, dan akhirnya menyebabkan adanya proses downtime. Yang kedua adalah penerapan PDCA atau Plan Deject Action di unit NPK granulasi satu ini berdampak pada peningkatan hasil produksi. Dari hasil yang kemudian kami lakukan, ini adalah penelitian yang kemudian bisa sebagai referensi berikutnya. Jadi kami melihat adanya peningkatan, ya, proses produksi di beberapa waktu, gitu ya. Meskipun saat ini kami juga masih belum mendapatkan hasil secara kompleks, tetapi pada aspek produksi shift tertentu kami mendapatkan sebuah hasil bagaimana proses granulisasi itu tidak terjadi di mesin dan kemudian proses produksi berjalan dengan lancar. Jadi hanya 15 menit setiap kali itu kita lakukan. Ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah timbulnya impresi positif terkait berkurangnya biaya operasional produksi yang disebabkan oleh downtime proses produksi di unit NPK 1 granulasi 1, maaf. Sehingga kalau kita melihat dari aspek biaya operasional kemudian menjadi penurunan, ya. Karena apa? Karena adanya sebuah proses perencanaan yang baik, proses perencanaan yang bagus dalam proses penyelesaian downtime di pabrik petrokimia, khususnya di unit NPK granulasi 1. Nah, ini merupakan hasil riset kami. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, kami bisa memberikan jawaban langsung, silakan. Kami juga bisa menerima saran kritik terkait dengan penelitian kami. Mungkin ini penelitian yang sangat simpel sekali, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa, khususnya adalah dari aspek bagaimana produksi pupuk NPK granulasi 1 ini bisa berjalan lancar, sehingga downtime yang kemudian yang awalnya dari angka di atas dari standar kemudian berada di bawah standar, yakni di 720 jam per hari. Demikian hasil penelitian yang kemudian bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami menerima saran kritik dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, saya Abdurrahman Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.